Astegedemini. Aken lakisfa. Lehuwe di lakisfa. Atenda wundi ehwe ana art. Koste. Chaya. En radafuli. Telefoon kom. Kom hier. Tenau kishmi. Dil komi hier. Dilo. Stay. Tenadmi. De breitha hadatha tihib lakom wasrabin timashle khatayin. Wudu tenala tukrani. Jumat Agung adalah hari yang sangat istimewa. Dan ketika anak-anak kita bertanya kepada kita sebagai orang tua, mengapa hari Jumat Agung menjadi istimewa? Mengapa hari Jumat Agung tidak sama dengan hari-hari Jumat biasa? Dan Bapak Ibu, saya yakin sebagai orang tua kita pasti akan memberikan jawaban, ya, Jumat Agung menjadi istimewa karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan saya yakin jawaban ini benar. Memang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sehingga Bapak Ibu, doa saya melalui seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung malam hari ini, melalui perjamuan kudus, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai lebih jauh untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena malam hari ini kami ada waktu dan kesempatan untuk merayakan hari Jumat Agung, untuk mengingat, untuk mengenang peristiwa besar sekitar 2000 tahun yang lalu yang terjadi di atas Bukit Golgota. Ketika Engkau Allah melalui Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ketika darah-Mu tercurah, ketika tubuh-Mu hancur demi kami manusia berdosa. Engkau mati supaya kami bisa mendapatkan keselamatan kekal. Tuhan, hamba berdoa supaya melalui seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus, kami semua tanpa terkecuali, kami merasakan kehadiran-Mu, kami diberkati oleh Engkau, dan kami mendapatkan kekuatan baru lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all
All to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power, and thine alone can change the leper's spots and melts the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. And Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one
a crimson stain. He washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Tema firman Tuhan atau khotbah malam hari ini dalam rangka Hari Jumat Agung adalah keajaiban Tuhan di Hari Jumat Agung. Dasar kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu bisa perhatikan. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ayat 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu, Jumat Agung adalah hari yang sangat istimewa sekali lagi dan merubah sejarah dunia ini. Kalau Matius hanya mencatat 2 hal luar biasa yang terjadi pada waktu itu, Lukas mencatat bagi kita 3 keajaiban atau 3 kejadian ajaib yang membuat Jumat yang satu itu lain dari kebanyakan hari Jumat Agung. Dari hari Jumat, maaf. Pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Yang kedua, tabir bait suci terbelah 2. Dan yang ketiga, kepala pasukan penyaliban memuliakan Allah di depan umum. Dan sekali lagi, renungan malam hari ini dengan tema keajaiban Tuhan di hari Jumat Agung akan kita fokuskan pada 3 keajaiban di Jumat yang agung itu. Yang pertama Bapak Ibu, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Lihat Matius pasal 27 tadi ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matahari tidak mau bersinar, bumi menjadi gelap selama 3 jam. Mengapa? Para ilmuwan bisa saja menjawab, ya, itu terjadi karena gerhana matahari total yang terjadi pada waktu itu. Jawaban ini tidak mungkin. Kenapa? Karena gerhana matahari, kita semua tahu, hanya bisa terjadi jika bulan gelap. Tetapi pada saat itu orang Yahudi merayakan Paskah, Bapak Ibu. Perayaan Paskah selalu terjadi pada saat bulan purnama. Menurut perhitungan kalender Israel, bulan baru selalu mulai dengan awal munculnya bulan. Nah, hari ke-14 dari bulan baru, yaitu saat di mana domba Paskah harus disembelih, jatuh sama dengan bulan purnama. Pada waktu itu posisi bulan berseberangan dengan matahari. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Sehingga gerhana matahari hanya mungkin terjadi kalau bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi, gelap gulita yang terjadi pada hari Jumat Agung tidak ada sangkut paut dengan gerhana matahari. Kegelapan yang terjadi saat itu, Bapak Ibu, adalah sebuah kejadian yang janggal. Benar-benar janggal. Itu bukan gejala alam biasa.
yakni gerhana matahari seperti para ilmuwan katakan. Lalu pertanyaan, apa sebenarnya penyebab dari kegelapan itu? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya mengajak kita untuk kembali ke Perjanjian Lama. Mari sama-sama kita ingat kembali kisah penciptaan. Kalimat pertama, Bapak Ibu ingat, kalimat pertama dari Alkitab pada waktu penciptaan berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Bumi berada dalam gelap. Bumi baru mengenal terang waktu Allah mulai bertindak. Itu sebabnya kitab Kejadian melaporkan bahwa pekerjaan yang dilakukan Allah pada hari pertama adalah menjadikan terang. Terang datang dari Allah. Karya Allah identik dengan terang. Dan karya Allah berlangsung dalam terang. Allah menciptakan terang pada hari pertama, Bapak Ibu. Tapi itu saja belum cukup. Pada hari keempat, Bapak Ibu ingat, terang itu dilipat gandakan lagi oleh Allah dengan menciptakan benda-benda penerang. Apakah dengan itu, pertanyaannya, apakah dengan itu gelap sudah terusir dari dunia ini? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kegelapan masih saja ada. Bahkan lihat, Yesaya pasal 9 ayat 1 katakan, atau Yesaya 9 ayat 1 masih berbicara tentang bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Pertanyaan lagi tentunya, bagaimana itu mungkin? Padahal Allah sudah menjadikan terang, sudah menciptakan terang, dan membuat benda-benda penerang. Rupanya Bapak Ibu, betapapun baik dan berguna terang itu, ia tidak mampu menghalau semua kejahatan dari muka bumi. Karena terang itu hanyalah ciptaan. Untuk benar-benar menghalau kegelapan dari muka bumi, terang yang sejati harus datang ke dalam dunia. Yesus adalah terang yang sejati itu. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang diciptakan Allah pada hari pertama dan yang dipancarkan dari benda-benda penerang. Ingat Bapak Ibu, hanyalah pantulan atau refleksi dari terang yang sejati itu. Terang dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 dan terang yang dipancarkan oleh benda-benda penerang yang Allah ciptakan tadi, yaitu matahari, bulan, dan bintang, tidak memiliki terang sendiri. Mereka menjadi terang karena ada terang sejati, yaitu Allah. Manusia harus dapat mengerti terang dan fungsinya. Bapak, Ibu, dan saya baru bisa mengerti terang dan fungsinya jika kita atau jika manusia berada dalam terang itu. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 36 ayat 10 katakan, In lumin to fidemus lumen, yang artinya adalah dalam terangmu kami melihat terang. Sekali lagi, Mazmur 36 ayat 10. Dalam bahasa Latin dikatakan in lumin to fidemus lumen. Dalam terangmu, dalam terang kita, atau dalam terang Tuhan, kita bisa melihat terang itu. Lalu, sekarang, apa hubungannya gelap gulita di hari Jumat Agung dengan data atau informasi yang saya sampaikan tadi, yang saya kemukakan? Yang pertama, dengan cerita ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, Lukas sebenarnya hendak menegaskan bahwa dunia kembali kepada keadaan yang semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah pada saat atau ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib. Itu sebabnya dunia diliputi kegelapan. Bapak Ibu, bukan kegelapan biasa karena gerhana matahari, tetapi kegelapan yang sangat luar biasa. Kegelapan yang dahsyat, kegelapan karena hidup tanpa Allah. Dan memang demikian adanya. 12 jam terakhir dari kisah hidup Yesus memperlihatkan betapa kejamnya manusia. Manusia telah benar-benar hidup tanpa Allah. Hati manusia menjadi gelap. Mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi mereka berusaha membunuh kebenaran. Manusia bukan hanya menangkap dan mengadili Yesus, Bapak Ibu, dalam kegelapan, tapi mereka juga ingin memusnahkan terang yang sejati itu dari muka bumi. Gelap gulita di Golgota pada Jumat yang Agung pada waktu itu menunjukkan bahwa dunia dan manusia belum melangkah jauh dalam hal kebenaran dan kasih. Menarik Bapak Ibu, umur dunia sudah tua,
Tapi manusia yang menduduki dunia, yang ada dalam dunia, masih ada pada titik start, kalau boleh saya katakan. Masih berada pada titik 0 kilometer. Pertanyaan untuk kita semua di hari peringatan Jumat Agung tahun ini, Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu dan saya hidup dalam terang? Ataukah kita masih hidup dalam kegelapan dosa? Jawaban kedua, Bapak Ibu, matahari menjadi gelap karena Tuhan yang adalah sumber dari mana matahari memperoleh terang telah tiada. Seumpama sebuah lampu, nyala api matahari padam karena minyak yang menyalakannya sudah habis. Kristus sudah mati, terang yang sesungguhnya sudah tiada. Matahari menjadi malu, seolah-olah menjadi malu dan tidak tahan melihat bagaimana kejamnya perlakuan manusia terhadap sang terang itu. Itu sebabnya matahari menutup matanya. Ia tidak mau bersinar. Dalam kitab Matius dan Lukas dikisahkan bahwa bukan hanya matahari yang menjadi gelap, Bapak Ibu, tapi ada juga gempa bumi yang dahsyat. Dalam arti bumi gemetar ketakutan waktu menyaksikan sumber hidup dan sang penciptanya dilumatkan oleh kuatnya dosa dan pemberontakan manusia. Inilah arti dari keajaiban ajaib pertama di Jumat Agung. Tapi kuatnya dosa itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Ingat, kejahatan yang merajalela bahkan sampai menyerang Allah tidak bertahan. Ia hanya berlangsung sekejap, hanya 3 jam. Memang cukup lama, 3 jam, tetapi tidak selamanya. Kegelapan pasti akan berlalu. Kejahatan tidak punya masa depan, Bapak Ibu. Pada hari Paskah nanti, hari kebangkitan Yesus, ia akan benar-benar pergi dan takluk pada sang terang dunia. Dan menurut saya ini juga pelajaran penting bagi kita semua. Kejahatan memang ganas, tetapi seganas apapun kejahatan itu, ia tidak punya masa depan. Bapak bisa garis bawahi kalimat ini. Akan tiba waktunya di mana kejahatan dilucuti dan para pelaku kejahatan akan dihadapkan ke sebuah pengadilan. Sekarang mungkin tidak, karena pengadilan dan para hakim di dunia ini, di mana kita hidup sekarang, masih hidup tanpa Allah, waktu mereka hendak mengambil keputusan. Tapi nanti, waktu sang hakim yang agung itu datang, semua kejahatan akan tersingkap. Bapak Ibu, itu keajaiban pertama di hari Jumat Agung. Keajaiban kedua sekarang. Tanda ajaib yang kedua yang saya lihat adalah tirai bait Allah, atau bukan yang saya lihat, yang tertulis dalam Alkitab. Tirai bait Allah terbelah dua. Bapak Ibu lihat ayat 51 dari Injil Matius tadi. Firman Tuhan katakan apa? Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu, sekedar pengetahuan atau informasi, di bait Allah tergantung 2 tirai atau layar. Yang pertama di pelataran depan yang memisahkan ruang untuk umum dan ruang kudus. Sedangkan layar kedua tergantung di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dari kedua layar ini yang terbelah, tidak disebut dalam Alkitab, atau layar atau tirai yang mana tidak disebutkan. Kita hanya bisa menduga. Terbelahnya tirai ini tentu Bapak Ibu punya maksud atau pesan buat kita semua. Kalau maksudnya untuk mengumumkan bahwa jalan kepada Allah sekarang terbuka kepada semua manusia, maka yang tercabik itu haruslah tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi ini berarti hanya imam besar saja yang dapat melihat dan mengetahui hal itu. Sudah pasti bukan ini yang dimaksudkan Lukas, menurut saya. Tirai yang tercabik yang dimaksud Lukas haruslah tirai yang ada di antara ruang umum atau ruang untuk umum dan ruang kudus. Kenapa Bapak Ibu? Kalau itu terjadi, maka tercabiknya tirai tadi hendak menegaskan bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Allah sedang mengumumkan bahwa ia tidak mau lagi terkurung hanya dalam bait Allah dan hanya bisa ditemui di gedung kebaktian atau di dalam bait Allah. Sejak saat itu Allah tidak hanya bisa ditemui di bait Allah saja. Allah ada di dalam perjalanan kepada bangsa-bangsa lain. Allah mau juga disembah dan dihormati di tempat-tempat yang bukan gedung kebaktian atau bukan bait Allah. Bukan hanya para imam saja Bapak Ibu yang dapat berbicara dan melayani Dia. Semua orang dapat bertemu Allah, dapat bertemu Tuhan secara langsung.
siapapun dan apapun status orang tersebut. Pesan ini sesuai dengan teologi dari kitab Injil Lukas atau surat Lukas atau Injil Lukas. Karena keyakinan ini, Lukas tidak segan-segan bercerita tentang pekabaran Injil. Kalau Bapak Ibu baca Injil Lukas, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan Lukas juga memperoleh keberanian untuk menulis kepada seorang bukan Yahudi yang bernama Theophilus, dengan maksud meyakinkan dia bahwa cerita tentang Yesus adalah benar. Bahkan hanya Lukas sajalah yang memuat cerita tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Cerita yang memberikan kepada kita kesan sangat mendalam, Bapak Ibu, bahwa pelayanan dan penyembahan kepada Allah tidak melulu terjadi di bait Allah atau tempat-tempat doa. Menolong sesama yang sedang kesulitan, mengasihi dan memberi perlindungan kepada orang asing, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang membutuhkan, atau termasuk mereka yang memusuhi kita, itu juga adalah perbuatan ibadah atau sikap beribadah kepada Tuhan. Pelajaran untuk kita dalam keajaiban yang kedua ini adalah, Bapak Ibu dan saya, kita semua yang merayakan Jumat Agung perlu tahu kejadian ini, sehingga kita semua mulai belajar untuk menyembah Allah bukan hanya di gedung ibadah, di gereja, di rumah-rumah doa saja, di ruang-ruang kebaktian, tapi juga di setiap tempat di mana saja kita berada. Hati kita, sikap kita di mana saja merupakan sikap penyembahan kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, keajaiban yang ketiga. Ingat, yang pertama kegelapan meliputi dunia. Yang kedua, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan yang ketiga, Alkitab atau Injil Matius tadi mencatat pertobatan, menceritakan seorang non-Yahudi. Lihat, keajaiban ketiga Bapak Ibu adalah ketika seorang non-Yahudi, bangsa yang tidak bersunat, siapa dia? Yaitu kepala pasukan penyaliban, yang berkata di hadapan umum, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Benar? Allah adalah Tuhan yang tidak diskriminatif. Kasih juga tidak pilih muka, tidak pandang muka Bapak Ibu. Tidak pilih bangsa. Allah memberikan kepada orang percaya maupun orang kafir kemampuan untuk mengenal kasih dan juga menghormatinya. Tidak ada dosa yang begitu berat sehingga menghalang-halangi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup seseorang. Tidak ada. Kepala pasukan penyaliban, Bapak Ibu lihat, digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengenal kasih dan kebenaran. Untuk mengenal kasih dan kebenaran sejati. Dengan mengakui bahwa Yesus adalah orang benar di depan umum, ia mengaku diri sebagai yang melakukan satu tindakan yang salah dan keliru ketika memimpin pasukan yang menyalibkan Yesus. Si kepala pasukan penyaliban tidak berusaha membela diri, dia mengakui kekeliruannya dengan terbuka dan jujur pada waktu itu. Seorang kepala pasukan mengaku diri berbuat kesalahan dan kekeliruan. Bayangkan Bapak Ibu. Dan itu dia ucapkan di depan umum. Dan saya lihat Lukas melihat ini sebagai sebuah keajaiban. Itulah keajaiban sebuah pertobatan. Lukas mencatat ini dalam suratnya atau dalam kitab yang dia peruntukkan kepada Theophilus, seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Roma pada waktu itu. Ia tentu mencatat keajaiban ini dengan maksud agar mendorong, menguatkan Theophilus waktu itu. Dan juga tentunya untuk Theophilus masa kini, untuk meniru contoh kepala pasukan penyaliban. Yang akhirnya membuka hati, menerima kebenaran, menerima kasih sejati itu dalam hatinya. Bapak Ibu, akhirnya Lukas memberi kesaksian kepada kita semua di hari Jumat Agung hari ini, bahwa pada Jumat Agung yang pertama ada 3 peristiwa ajaib. Kita sudah lihat keajaiban itu satu persatu, saya sudah share kepada Bapak Ibu. Tentu saja Lukas tidak dengan maksud mengatakan bahwa keajaiban itu hanya terjadi pada Jumat Agung, pada 2000 tahun yang lalu atau pada Jumat Agung yang pertama. Lukas mencatat hal itu untuk mendorong kita, untuk mendorong Bapak Ibu dan saya, agar menjadikan Jumat Agung yang kita peringati tiap-tiap tahun, atau juga termasuk yang kita peringati hari ini,
menjadi agung. Karena apa? Karena di dalamnya ada keajaiban-keajaiban yang bisa terus disaksikan oleh orang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk informasi yang kami dapatkan dari Injil Matius dan juga Injil Lukas tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi pada hari Jumat Agung pertama. Dan hamba berdoa kiranya keajaiban-keajaiban itu tidak hanya terjadi pada 2000 tahun yang lalu, tapi keajaiban Jumat Agung masih terus terjadi, berlangsung sampai detik ini, sampai hari ini dalam hidup tiap-tiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati waktu perjamuan kudus kami juga malam hari ini, supaya sekali lagi kami diberkati, dikuatkan, diingatkan kembali tentang salib, tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. How deep the Father's love for us, How vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini
mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, selalu mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu, kita siapkan roti atau snack yang ada di rumah Bapak Ibu, di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Demikian pula pada malam yang sama Yesus berkata bahwa cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena di hari Jumat Agung malam ini, tahun ini, sekali lagi kami ada waktu untuk masuk atau mengikuti perjamuan kudus. Kami makan roti yang adalah lambang dari tubuh-Mu yang hancur, minum anggur yang adalah lambang dari darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota. Hamba berdoa kiranya malam hari ini melalui perjamuan kudus malam hari ini, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami tidak hanya mengingat mengenang saja, tapi kami juga belajar untuk menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami juga belajar untuk menghormati Engkau, melayani Engkau dengan serius, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus malam hari. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan dan juga melalui perjamuan kudus. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya akan menutup dalam doa berkat buat kita semua. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh,
mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life, is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sing your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for